Ayo. Halo teman-teman, saya Emanuel Seno. Saya Muhammad Anandi Yunus. Saya Nuradinda. Saya Fabian Lesmana. Saya Nabila Putri. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang sejarah bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya, pertama kita akan membahas tentang lahirnya bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Secara umum disepakati bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Meskipun begitu, ternyata terciptanya bahasa Indonesia tidak serta-merta berasal dari bahasa Melayu. Melainkan juga banyak campur tangan dari bahasa lain seperti bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Selain itu, bahasa Indonesia juga terbentuk karena adanya semangat kebangsaan yang melatar belakangi penciptaannya, seperti adanya Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa Indonesia, Proklamasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan lagu-lagu nasional. Bangsa Indonesia dilatar belakangi dengan adanya berbagai keanekaragaman, terutama dalam hal suku bangsa. Nah, dalam setiap suku bangsa, masing-masing suku mempunyai bahasa daerahnya tersendiri yang mereka jadikan sebagai bahasa pertama. Memang, dulu masih banyak orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pertama. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di daerah Indonesia. Pada masanya, bahasa Melayu digunakan sebagai alat yang dapat mempersatukan bangsa. Jadi, bahasa Indonesia tidak lain adalah bahasa Melayu yang telah menyatu dalam bahasa daerah dan bahasa asing yang telah berkembang di Indonesia. Nah, sekarang saya ingin membahas kenapa bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa Indonesia sekarang. Yang pertama, bahasa Melayu sudah tersebar luas di daerah di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Kedua, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung atau lingua franca dalam bahasa Latinnya yang menghubungkan antar suku di Indonesia. Ketiga, bahasa Melayu diterima oleh suku-suku yang ada di dalam Indonesia sebagai bahasa pergaulan sejak dulu hingga sekarang. Dan yang keempat, bahasa Melayu dulunya dipakai oleh bangsa kerajaan. Maka dari itu, bahasa Melayu diteruskan secara turun-temurun sampai sekarang. Nah, yang terakhir, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan yang ada di sepanjang pantai di Indonesia pada masa lalu. Nah, karena ini adalah bahasa perdagangan, maka semua orang yang ingin berdagang harus dapat menguasai bahasa Melayu. Nah, sekian adalah kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia. Hingga saat ini, bahasa Indonesia sendiri dikenal sebagai kata-kata yang hidup dan tentunya banyak masukan kata-kata, baik itu berkaitan dengan proses penciptaan atau bahkan melalui sistem penyerapan dari bahasa asing, serta bahasa daerah yang ada sekitarnya. Nah, ada beberapa kata nih dari hasil penyerapan bahasa asing, seperti contohnya balon dari hasil kata serapan balloon dalam bahasa Inggris, kamera dari hasil kata serapan kamera dalam bahasa Inggris, biola dari hasil kata serapan biola dalam bahasa Portugis, hasil dari hasil kata serapan hasil dari bahasa Belanda, karcis dari hasil serapan karcis dalam bahasa Belanda. Nah, itulah beberapa contoh kata serapan dari bahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sendiri sering sekali digunakan dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Meskipun tidak termasuk dalam bahasa ibu, namun bahasa Indonesia menjadi bahasa yang memiliki jumlah penutur terbanyak. Bahkan, sebagian besar dari negara Indonesia sendiri menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih dari itu, bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bahasa dengan tingkat penggunaan yang luas. Hari ini terbukti dengan banyaknya bahasa tersebut yang digunakan di berbagai media atau bahkan lingkungan pendidikan seperti sekolah sampai perguruan tinggi. Tetapi, masih sering saja adanya kesalahan dalam pengejaan bahasa Indonesia ini, yang seperti ada di video berikut. Bro, wah apa nih? Makan bakso yuk, nanti. Ayo bro, tapi pengucapan itu susah bro. Bakso Kita gimana? tuh peraturannya pakai A, baksonya pakai K. Jadi
martabak dan bakso. Oh, Kayaknya iya. perlu belajar lagi deh bro. Iya bro, gue perlu belajar nih. Gue lapar sih tadi. Yuk makan bakso yuk. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.